Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar seri pembelajaran ke-31 teman-teman. Tidak terasa ya, sudah 31 item di playlist tutorial belajar Bootstrap dengan bahasa Indonesia ya, dengan versi terakhir 4.5.3. Kali ini kita akan belajar blog post komen teman-teman. Buatlah sebuah file 30 minus blog post comments ya .html. Di sini kita buat kontainernya dulu ya teman-teman. Lalu kita buat barisnya, lalu kita buat kolomnya. Di sini kolomnya nggak full karena di sini saya akan buat dia line itemnya ya. Justify kontennya itu adalah center. Jadi center secara horizontal. Kemudian kontainernya teman-teman. Di sini saya akan membuat dia punya margin top 3. Seperti itu. Lalu di sini nanti kita akan coba buat dengan card ya. Di dalamnya terdapat card body. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu nanti di dalamnya terdapat juga card ya minus footer. Oke. Seperti ini kalian sudah lihat ya. Sudah lihat dia ada di Justify Content Center. Nah, oke, cukup. Ini coba kita kasih misalnya 4 ya. Agar agak lebih margin top. Oke, 5. Oke, cukup. Nah, di sini nih teman-teman, di dalam card body saya akan kasih di dalamnya ya, di dalam div class card body. Tentunya di sini saya sudah menyiapkan untuk gambarnya nih teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Oke, saya close dulu. Kita akan buat di sini media objeknya teman-teman. Buat dulu bentuk umumnya teman-teman. Div class media. Oke. Di dalamnya itu ada tag img dan div class media minus body. Udah teman-teman, ini udah satu paket ya. Ini udah satu paket. Jadi kalian hafalkan, di dalam div class media terdapat 2 tag. 1 img, 1 div media minus body. Enter. Oke, di sini kita akan buat untuk gambarnya, untuk source-nya. Kita akan ke image, lalu ke user. Lalu kita akan buat di sini sebuah gambar. Ya, misalnya di sini saya tulis alt-nya Revebian. Lalu di sini kita kasih width, teman-teman. Oke, ini saya hide dulu ya, seperti ini biar enak. Nah, seperti ini. Sip. Width-nya kita kasih misalnya 100, ya kan? Lalu agar dia bisa memiliki jarak ke kanan ya. Ingat ke kanan. Saya akan kasih margin right-nya 3 atau 4. Nanti akan disesuaikan dengan media body-nya. Di sini kita kasih sebuah tag ya, H5 saya reset 0. Saya tulis di sini misalnya area Fabian. Di sini area Fabian. Oke, lalu di sini ya, teman-teman kalian bisa buat sebuah paragraf. Oke. Dengan class lead misalnya ya. Seperti itu kan? Ini kita kasih lorem. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, saya coba full ya. Saya coba buat full 12. Oke, saya nggak perlu justify content center. Lalu di sini ada margin right-nya saya buat 4. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya coba buat komentarnya hanya sampai di sini sebentar. Di sini cukup deh. Di sini.
sampai misalnya ini. Titik. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sini, teman-teman ya, kita buat sebuah div ya baru untuk button. Atau kalau misalnya kalian nggak mau buat, ya udah, kalian cukup buat di sini button aja. Atau sebuah link ya, nanti itu pas di programming lah ya. Misalnya di sini kita tulis untuk read more, ya kan? Kita buat di sini class btn small btn minus primary, ya kan? Lalu kita buat lagi di sampingnya, teman-teman. Kita akan copy paste saja biar cepat dan biar materi di video tutorial kali ini tidak terlalu panjang. Ini kita replay. Oke, ini kita kasih sukses. Di sini ada sukses. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang ini konsepnya itu di-copy teman-teman. Satu div tag media. Satu div tag media di-copy. Lalu ya, di sini teman-teman. Nah, setelah button ya, ingat setelah button itu di paste. Ya, setelah button itu di paste. Jika sudah, saya akan ganti UI-nya. Pertama kali ini adalah misalnya 60. Berarti dia akan lebih kecil. Terus ini saya akan kasih gambar yang lainnya, ya kan? Lalu di sini teman-teman, atau misalnya ganti deh, jangan itu. Misalnya CEO-nya Apple, ya. Kita kasih misalnya 70. Kita ganti, ya. Namanya adalah Tim Cook. Nah, di sini kita akan set up margin top-nya 4. Lalu di sini nggak ada class lead. Kita bedakan ya antara yang utama dengan yang parent, antara parent dengan child. Nah, di sini teman-teman, saya ingin buat dia H4. Ya, artinya dia lebih besar. Nggak masalah teman-teman. Kita buat sesuatu yang beda, yang membuat mata kita itu, oh ya ini child, oh ini parent. Sekarang saya akan ambil sampai sini teman-teman. Nah, oke, jadi nggak terlalu panjang. Ya udah, tinggal di copy paste aja deh. Dari mana? Dari sini. Nah, dari sini di copy paste. Copy paste. Ya. Di sini kita ganti. Jadi misalnya Google. Berarti ini kita ganti. Jadi nah, seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Karena saya udah stok banyak, ini tinggal copy paste, gitu kan? CEO Tesla. Kita ganti di sini ya. Jadi Elon Musk. Nah, seperti ini. Ini udah 3 nih teman-teman. Saya akan buat pemisah ya di sini. Saya copy dulu ini nih teman-teman. Sampai sini ya. Oke, sampai situ saya copy. Lalu saya buatkan pemisah di sini. Di sini nanti ada div. Sini ada HR. Ya. Lalu di sini kita buat lagi, tapi komentarnya misalnya sisa 1 gitu ya. Nah, di sini Arya Febian untuk mic. Oke, lalu di sini yang belum
kita kasih CEO-nya Amazon. Di sini kita kasih Jeff. Oke. Kalau sudah, yuk mari kita lihat dari atas ke bawah ya. Di sini margin topnya 5, di sini margin bottomnya 5. Kemudian di body, saya coba kasih misalnya class untuk backgroundnya misalnya secondary. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan scroll dulu ke bawah ya. Kalian lihat ini yang parent, lalu ini yang child. Ya. Ini parent, ini child. Nah, setelah itu, ini kan card body ya, baris 16. Di sini teman-teman. Nah, di sini adalah card footer. Oke, tadi salah. Card minus footer. Nah, di sini kita akan buat sebuah form, teman-teman ya. Form post. Kemudian di sini kita akan buat form group, ya kan? Form minus group. Kita buat labelnya dulu kan untuk full name. Lalu di sini kita kasih full name. Ini kita kasih span dengan class-nya adalah misalnya text danger. Seperti itu ya. Lalu kita kasih di sini strong. Strong. Lalu kita kasih di sini ya. Oke, saya normalkan dulu ya. Ctrl 0 sehingga di sini margin topnya 3, margin bottomnya 3. Oke, nice. Saya scroll ke bawah, full name. Lalu di sini kita kasih ya sebuah input dengan type text dengan class form minus control, ya kan? Kita set up form minus controlnya itu adalah large. Berarti di sini saya akan buang karena kita belum belajar PHP ya. Jadi buang aja lah, nggak apa-apa, ya kan? Toh juga ini UI UX, ini juga sebenarnya form post juga nggak perlu, ya. Jadi nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nah di sini placeholdernya itu adalah misalnya full name, seperti ini teman-teman, ya kan? Nah setelah itu ya ini kita copy paste. Satu lagi adalah comment. Nah, UI-nya sepertinya bagus tanpa label ya. Ini delete. Ini delete. Jadi langsung aja ini text area. Text area. Kemudian ditutup dengan text area. Placeholder-nya adalah comment, ya kan? Terus di sini ada untuk rows misalnya. Jangan untuk rows ya, untuk kolom aja deh. Untuk kolom. Di sini untuk kolom kita kasih misalnya 30. Cukup nggak ya? Sebentar. Tiga puluh cukup nggak? 30 cukup deh. Ya, 30 aja. Lima deh, 50. Oke. Sebentar. Ini 20.
5. Oke, rows-nya 5 ya. 5 udah bagus, udah nice banget. Nah, di sini UI-nya kita akan buat sebuah button ya. Misalnya kita akan tulis di sini misalnya post your comment, ya kan? Di sini kita kasih sebuah class ya, btn lg btn, misalnya kita kasih danger. Nah, seperti ini. Dah. Kita akan btn button ya, singkatan dari button. btn minus block. Nah, kalian udah lihat nih. Kita udah punya sebuah user interface yang bagus ya, teman-teman ya. Oke, di sini kalian juga bisa kasih font awesome kalau misalnya mau. Lalu di sini kalian bisa kasih position absolute relatif untuk icon ya di dalam sini. Kemudian di sini kalian bisa kasih pensil nih, teman-teman. Ya, kalau kalian mau seperti itu. Tinggal tambahkan font awesome di baris sini ya. Di sini berarti kalian tambahkan font awesome. Lalu di sini misalnya kita akan kasih sebuah icon pensil, font awesome 5 untuk pensil. Nah, seperti ini. Kita akan coba di sini aja ya, agak ke kanan, padding right-nya 1. Dah. Nih ya, post your comment. Nah, ini comment, type here, full name type here. Oke teman-teman, ini adalah seri pembelajaran ke-31 di mana webinar semalam ya. Webinar semalam ya, ini kita belajar ini teman-teman. Kita belajar ini. Oke, saya recap. Saya full screen. Di sini saya scroll ke atas. Saya tidak custom CSS, hapus saja. Bootstrap kita menggunakan CDN, kemudian untuk yang font awesome-nya kita menggunakan CDN. Paling pelajaran penting yang belum saya ajarkan di kelas ya, di webinar adalah bundle.min.js. Bundle.min.js ini merupakan bundling antara Popper dengan Bootstrap min.js. Baiklah teman-teman, silahkan ditulis dulu ya. Oke, ini baris 1 sampai baris 40. Silahkan ditulis. Ke kanannya hanya tutup tag P. Kemudian baris 40 ya. Baris 40 ini baris 40 sampai baris 77. Sama, ke kanannya juga tag P. Kemudian baris 77 ya, dari sini baris 77 sampai baris 89. Oke, kita recap lagi outputnya seperti apa. Di sini ada parent, komentar, lalu memiliki child 3. Oke, lalu di sini ada parent, ada child lagi. Lalu di sini ada form comment untuk kalian menuliskan komentar. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang menonton, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Karena dari 100% ya yang menonton, yang men-subscribe channel ini hanya 70%. Kenapa? Karena kalian hanya menonton dan belum men-subscribe. Karena subscribe bagi kami konten kreator itu merupakan sebuah dukungan teman-teman. Itu merupakan sebuah dukungan dan itu adalah apresiasi kalian ke kami sebagai konten kreator. Sebagai penulis, sebagai pembicara, sebagai pengajar yang membuatkan materi di bidang edukasi, khususnya di bidang IT.
Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya yang sudah subscribe. Selamat belajar, selamat menonton. Bye.